kerja di kapal itu memang ya, tanda petik ya. Secara ekonomi memang dia lebih dari yang lain. Lebih mapan Betul, ya Pak ya. betul. Dan saya punya semacam ya kesimpulan sendiri ya, itu bahwa salam satu nyali. Wane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Ya, berjumpa lagi dengan kami sebagai host di sini, saya Bunda Sari dan juga rekan saya Cahaya. Cahaya, oke. Cahaya, ya. Siap. Kita kembali lagi di Aku Bonek Bonita, masih bersama dengan jatimnews.id Surabaya. Surabaya ya. Oke. Kota pahlawan. Kota pahlawan. Kotane arek bonek. Ya, gitu kota ya. Pelayaran. Kota pelayaran. Kota nelayan. Wah, pokoknya kota sembarang kali. Sembarang kali ya. Indah Mardi. Ya. Oke pemirsa Aku Bonek Bonita, kali ini di Studio 5 jatimnews.id kami Aku Bonek Bonita kedatangan salah seorang tamu istimewa. Pelaut ya. Pelaut. Dan juga sebagai narasumber di podcast kita siang kali ini, kita sambut kedatangannya Bapak Edi Sukiswo. Selamat siang Bapak Edi. Masih Pak Yaya. Selamat datang di Aku Bonek Bonita. Makasih. Isinya ke laut sak Indonesia. Oh, dunia ya. Bolone nyiroro gitu lah. Iya, pemirsa Aku Bonek Bonita, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Indonesia ini adalah kepulauan maritim, di mana banyak sekali perairan ya. Betul. Perairan. Siang hari ini kita akan ngobrol tentang SPM. SPM itu adalah Sekolah Pelayaran Menengah. Iya, di mana Bapak Edi Sukiswo ini adalah kepala sekolah ya Pak ya. Nanti kita akan ngobrol santai di Aku Bonek Bonita ini, kita ngobrol santai all about SPM. Semuanya tentang SPM. Jadi kita juga akan memberikan informasi kepada pemirsa Aku Bonek Bonita. Kita juga akan mensosialisasikan apa sih SPM itu. Ya. Siap. Mungkin obrolan kita siang kali ini bisa dimulai dari apa itu SPM. Sebentar, Bunda Sari. SPM itu Sekolah Pelayaran Menengah Bakti Samudra. Tambahan nih. Bakti Samudra. Kepada samudra. Samudra. Iya, Pak Edi. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah. SPM itu apa? Oh iya, Pak Edi itu siapa dhisik? Pak Edi siapa dulu? Iya, mungkin Pak Edi bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa Aku Bonek Bonita. Monggo Pak Edi. Terima kasih Bunda Sari. Mas saya. Saya juga bonek, Mbak. Bonek. Mantan kok ya, Pak? Bukan, sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Jadi saya kalau nemanin bonek sampai ke Kalimantan pernah, ke Bandung pernah. Naik bis bareng pernah. Naik kapal pernah. Jalur darat dan jalur air sesuai dengan sekolahnya. Sekolah Pelayaran Menengah. Iya, tadi ngandel kapal deh. Iya. Bapak ngandel kapal deh. Ya, oke Pak Edi, silakan. Iya. Jadi selamat siang teman-teman dari Bonek. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi cerita dengan teman-teman Bonek Bonita. Mudah-mudahan ini juga ada hikmah, ada sesuatu yang kita dapat. SPM itu adalah singkatan dari Sekolah Pelayaran Menengah. Jadi awal daripada sekolah itu berdiri tahun 1976. 76 saya belum lahir itu ya. Saya pacaran Ibu ya. Ibu saya pacaran ya. Jadi waktu itu ada di Stella Maris, pernah di Tidar, Stella Maris ya. Tugu Pahlawan. Itu tahun-tahun 70-an, terus 80-an, 90-an pindah ke Tidar. 123, 125 waktu itu ada. Jadi yang paling mungkin kalau seusia saya mungkin Mas saya mungkin ya masih kenal Sekolah Pelayaran di Tidar waktu itu. Kenal saya. Nah, tahun-tahun 92 kita sudah punya gedung sendiri yang di Simohilir
Raya nomor 10 sampai 12 sampai sekarang. Saya jelaskan ke pemirsa Aku Bonek Bonita dulu ya. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, Sekolah Pelayaran Menengah Bakti Samudra ini lokasinya berada di Simo Hilir Utara, Simo Hilir Raya nomor 12. Nomor 12 ya. Oke, Pak, silakan dilanjut lagi. Ya. Jadi kami concern di pendidikan ini mencetak pelaut, Mbak. Jadi dari awal di lembaga ini punya misi mencetak pelaut. Jadi Pak Adi, ini Pak Adi tak potong Pak Adi ya. Loh Pak Adi di SPM itu bagian dayung tak bagian apa gitu loh ya kan. Ini kepengin loh ya kan. Padahal kita tadi juga belum tanya loh ya, cuma tanya SPM tapi sudah mengalir dengan seperti air mengalir. Darah samudranya gitu. Darah samudranya mengalir kental ya. Pak Adi sendiri di SPM sebagai menjabat guru. Sebagai tahun-tahun dulu guru, mulai tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah kita dipercaya, diberi amanah untuk jadi kepala sekolah. Bonek jadi kepala kepala sekolah ini ya kita harus bangga. Mas saya dipandang sebelah mata bonek gitu ya. Mas saya kalau kepala sekolah bonek bukan hanya saya. Banyak. Sebut nama ya kalau enggak apa-apa ya. Mas Yuli. SMK Darustomo itu Mbak Bonek itu. Mbak Bonek. Iya, bonek di mana-mana Pak ya. Mbak Yulianto itu. Pernah bikin film, pernah bikin. Ya, jadi kalau bicara bonek sebenarnya udah betul-betul komunitas yang tidak ada batas kalau saya boleh bilang. Siapapun mereka, apapun mereka, tanpa atribut ada di bonek, Pak. Nah, jadi kalau sayang arek Surabaya itu lahir. Iya, betul. Apa utake? Jadi gini, Mbak, dari saya tuh punya pemikiran, wong Surabaya tuh lahir ceprot, iku nyanggene chipnya udah bonek, Mbak. Wis ono chipnya bonek di otaknya. Iya. Wis pasti bonek. Nek wong bonek asli, lali gak cerita maritim cerita bonek. Kan kalau di lapangan udah lali, Mas. Lupa ya. Lali aku gak lali wis larut di situ wis. Terlalu dalam euforianya tadi itu. Oke, ya. Gitu. Terus tadi lanjut, mari bahas bonek. Tahun 74, 76. Terus. Oke, 76 kita namanya AKS. Akademi Maritim Surabaya. Terus Maritim Surabaya. Geser lagi menjadi SKS, Sekolah Kemaritiman Surabaya. Terus geser lagi tahun-tahun 90-an menjadi SPM itu, Mbak. SPM. Sekolah Pelayaran Menengah. Sistem kebut semalam biar belajar SKS itu sistem kebut semalam. Besok ujian di malam baru belajar. Jadi nama SPM itu mulai tahun 2000-an lah. 99 2000. 2000 ya. Pak Edi, sedangkan di Simo Hilir Raya sendiri tadi itu sudah berapa lama? Mulai tahun 92. 92 ya. Itu anak didiknya banyak Pak Edi. Ya alhamdulillah ya, kita ini karena ada asrama, ini dormitory ya. Jadi anak yang sekolah di tempat kita itu sampai dari mana-mana. Dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, dari Papua, dari Kupang, NTT banyak, Mataram banyak. Justru dari Timor Leste ada. Dari luar negeri, Mbak. Dari luar Timor Leste ya. Tadi duduk benika tunggal ika mana ya? Betul. Joponi benika tunggal ika ya. Ya, Pak Edi, mungkin pemirsa Aku Bonek juga pingin tahu nih. Sejauh ini minat masyarakat, mungkin orang tua, orang tua ya pada khususnya ya untuk menyekolahkan putra-putrinya ke SPM tuh gimana Pak? Minatnya itu banyak atau gimana? Iya. Kalau saya lihat, saya di sekolah ini hampir 35 tahun, Mas ya. 35 tahun. Mulai kuliah belum diwisuda sampai sekarang ya. Jadi sebenarnya peminat itu ada banyak. Cuma pemahaman tentang dunia pelayaran itu tanda petik ya. Kalau saya boleh saya simpulkan. Ya, karena kerjanya jauh dengan orang tua, dengan keluarga. Itu yang menjadi tanda petik ya, penghambat pertimbangan orang tua tadi ya. Jadi mungkin kita juga perlu sedikit memberikan edukasi kepada pemirsa Aku Bonek Bonita. Kita mengedukasi sekolah pelayaran itu seperti apa. Lalu kita juga mungkin perlu sosialisasi juga ya, biar masyarakat itu lebih mengenal lagi dengan SPM. Karena gini Pak Edi, saya itu punya teman SMP.
teman SMP tuh suaminya tuh kerjanya di pelayaran. Iku lho Pak Edi, sewoge Pak Edi. Duitnya wake Pak Edi. Nah itu loh. Karena aku mburi omahku SPM. Iya. Saya tak lihat SPM ku gagah-gagah. Terus pakaiannya rapi-rapi, gak ono sing lungset. Gak ada ya. Iya Pak ya. Jadi kayak angkatan gitu ya. Seragamnya kayak angkatan laut ya. Angkatan laut ya itu ya. SPM. Ya mungkin dari Bunda Sari betul ya. Kalau kerja di kapal itu memang tanda petik ya. Secara ekonomi memang dia lebih dari pelayan. Lebih mapan ya Pak ya. Betul. Dan saya punya semacam ya kesimpulan sendiri ya. Itu bahwa bekerja di dunia pelayaran itu adalah bidang yang satu-satunya sampai hari ini yang paling cepat untuk merubah ekonomi keluarga dibanding bidang yang lain. Dan ini real. Ini real. Jadi kalau boleh kita bilang kalau di tempat kami kok ada pelaut atau bekerja di dunia pelayaran itu secara nyata ya ekonominya pasti di atas rata-rata. Dan ini bukti bahwa bidang pelayaran adalah bidang yang sangat menjanjikan sebenarnya. Permasalahan tadi Mbak, jadi kami masih punya stereotip semacam anggapan bahwa kerja di kapal itu jauh dengan keluarga dari sana. Tapi itu semua sekarang ini bisa diminimalisasi dengan teknologi yang sekarang Mbak. Ada Zoom, ada Vicall, ya real time itu, kapanpun kita bisa langsung ngomong. Yang kemarin nunggu 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun, sekarang waktu ini pun kita bisa langsung bicara. Artinya seiring dengan perubahan perkembangan zaman ini ya semua semakin modern. Betul. Itu Pak ya. Saya cerita sedikit tentang Aku Bonek Bonita ini kan mempunyai kegiatan Jumat Berkah ya. Jumat Berkah kita itu sudah hampir 3 tahun tanpa henti. Salah satunya itu donatur tetapnya dari pelayaran Pak Di. Jadi saya itu kalau kehabisan donatur dana ya Pak, tinggal telepon. Namanya Roberto. Suwun tuh ya, suwun, matur suwun. Tuh tinggal telepon saya Pak. Aku kegiatan Jumat Berkah aku gak di duit, aku nyal duit piro. Sekian langsung transfer. Nah itu hebatnya pelayaran duit akeh. Iya makanya itu. Tapi memang real ya Pak ya memang ya. Mengangkat. Jadi kalau bicara masalah finansial ya, apalagi gaji ya, memang kalau kapal-kapal, apalagi kapal luar negeri itu waduh. Kadang-kadang kalau dibanding dengan kita nggak percaya. Gitulah ya. Teman saya itu 1 bulan sampai 100 juta, ya benar itu Pak. Betul. Itu ada yang lebih. Ada yang lebih. Karena kalau di Eropa itu ada per hours ya. Kerjanya bukan per bulan, per jam. Per jam ya. Per jam per day. Itu tergantung expert apa tidak kapasitas seorang. Karena kalau di kami di pelayaran itu semua skill itu harus tersertifikasi. Ada sertifikatnya. Oh, jadi ada sertifikatnya semuanya. Termasuk di kami. Jadi kami ini sudah approval, artinya kami punya 2 ijazah yang didapat anak-anak. Selain ijazah lokal Indonesia ya, nasional, SMK, itu kita disamakan, kita juga internasional standar. Kita di-approve oleh AIMO. Dan ijazah ini yang paling mahal, bisa kerja di kapal manapun tanpa ada verifikasi, matrikulasi, konversi, tidak ada, langsung diakui. Gitu ya. Jadi dia punya jalur sendiri ya kalau sudah punya sertifikat AIMO, itu ya. AIMO. International Maritime Organization. Bisa diulang lagi Pak? AIMO, International Maritime Organization. Jadi lembaga ini yang mengawai, memantau semua aktivitas kapal dan awaknya. Jadi kalau kapal bergerak, itu langsung dideteksi Mbak. Dari sana cetek namanya apa, penumpangnya siapa, bawa apa, mau kemana, itu sudah terekam. Bahasanya kapal sama bahasa kita beda ya. Kalau kita kan GPS. Itu tadi loh ya. Tapi kalau ini lebih lengkap lagi. Lebih detail jadi lagi ya. Jadi semua detail sama berat kapalnya, semuanya lengkap. Makanya orang yang bekerja di kapal, kenapa mungkin Mas saya bisa tahu ya, kita asrama. Memang mereka diinstal ya, disiapkan untuk kerja seperti itu. Makanya kalau boleh saya bilang, kenapa gajinya besar? Risikonya besar, Pak. Risiko itu hanya bisa dikurangi, diminimalisasi dengan disiplin. Tanpa disiplin, risiko akan datang. Waktunya ganti oli, harus ganti lepas. Waktunya ganti lampu, harus ganti lampu. Waktunya ganti komponen, harus ganti tadi. Tanpa harus menunggu rusak apa tidak kan? Itu diawali dengan disiplin diri. Seperti itu. Itu yang paling sederhana. Pak Edi. Di SPM ini itu ada, jadi itu 3 tahun ya sekolahnya Pak ya?
3 tahun versi Dignas SMK. Habis itu disiapkan untuk ambil jasa pelautnya, Pak. Oh. Jadi totalnya 4,5 tahun, bisa sampai 5 tahun. Nanti dapat sertifikasi tadi itu. Iya. Ilmunya juga dapat. Dapat, tapi waktunya sampai 4,5 tahun karena setelah lulus SMK mereka harus ngambil sertifikat pelaut. Setelah dapat sertifikat namanya ujian keahlian pelaut, dia harus di kapal 1 tahun, wajib. Iya. Magang. Namanya prala, praktek berlayar. Ikut kapal kemanapun. Sesuai dengan kapal tadi. Kapalnya kemana dia ikut. Dia 1 tahun di kapal, turun, dia harus membuat namanya makalah atau kalau kita boleh bilang skripsi lah. Jadi apa yang dilakukan di kapal tadi harus dia tulis dalam bentuk karya skripsi, tulis, turun diuji. Ada ujiannya, Mas. Nah, nanti habis ujian itu baru anak diizinkan ujian pasca prala. Ujian lagi yang kedua setelah praktek berlayar. Lulus, ijazah internasionalnya keluar tadi itu ya. Iya. Yang kerja nang laut itu mesti jadi donatur. Soalnya sok kudu akeh. Iya. Makanya kemarin darat iku pelaut iku, wong wis ndredeg pelaut kudu akeh. Sandar ngono lho bahasane sandar ngono lho ya. Pak Edi. Siap. Kayak kemarin tuh kan pernah nih ada kapal asing yang bersandar di Surabaya. Betul. Itu apa ke SPM itu Pak, orang-orang itu Pak? Ada sebagian. Jadi kami memang punya kerjasama beberapa vendor apa perusahaan ya asing dari Eropa. Itu memang kemarin, tapi bukannya kemarin. Iya. Sudah hampir 1 tahun kemarin itu Kapten Nahkoda sak krunya datang ke kita ke sekolah untuk melihat. Karena ada lulusan kami yang kerja di kapal situ. Oh, jadi ada lulusan dari SPM tadi itu ya. Ya walaupun dia belum perwira tinggi ya di kapal, tapi dia cerita kalau dia dari lulusan. Mamerno sekolahane lah ya. Mamerno sekolahane. Indonesia yo duwe SPM ya, Seperti itu. Ada yang tanyakan, Cak Yaya? Oke. Silakan. Tentang bonek. Dari tadi saya tanya terus Cak Yaya. Iya, karena kita juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi juga ke pemirsa kalau ini loh SPM tuh seperti ini dengan berbagai macam program-programnya ya Pak Edi ya. Itu. Pak, untuk SPM sendiri, Mas dari kreativitas area SPM nih Pak yang pernah disumbangkan di kota Surabaya ini apa Pak? Banyak Mas sebenarnya, banyak sekali. Jadi salah satu yang rutin tiap tahun kita selalu ikut pameran pawai bunga ya, Surabaya, ulang tahun Surabaya. Itu kita akan keluarkan drum band seperti yang kemarin-kemarin kita satu tim hampir 80 anak yang selain pemain juga supporting kru kemarin itu. Itu dari SPM BS dari juga? SPM Bakti Samudra. Iya. Dan itu dari panitia kita udah punya catatan pasti diundang. Cuma 2 tahun kemarin kan tidak ada ya. Jadi kita agak stuck kemarin. Nggak tahu nanti kalau tahun ini ada ya kita siapkan. Oh jadi drambene arek SPM. SPM. Wah gagal. Main marching bandnya juga itu ya. Mayorete wayu-wayu. Ada yang perempuan juga tuh dari SPM. Banyak. Kalau perempuan gitu kerja di kapal bagian apa, Pak? Sama. Jadi kalau tidak ada perbedaan gender nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Kalau kecuali di teknik ya. Tapi sekarang teknik pun juga sudah ada loh, Mbak. Bagian mesin. Yang perempuan. Perempuan banyak. Kalau mungkin Bunda Sari atau Mas Yaya lihat di kita punya website ya, baktisamudra.com, saya melihat di situ. Salah satu banyak sebenarnya itu hanya salah satu aja yang kebetulan ketemu Pak Menteri, Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya. Kebetulan dia jadi kapten kapal Surabaya Kupang. Dia juga beliaunya tertarik dengan kok perempuan jadi kapten nahkoda gitu. Buka di website kita, di YouTube kita ada. Itu ada websitenya juga ya SPM ya. Oke, jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, SPM BS ini juga ada websitenya. Mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi di websitenya SPM tadi itu. Apa itu Pak Edi? Websitenya? www.baktisamudra.com. Baktisamudra.com. Jadi websitenya SPM ini adalah www.baktisamudra.com. Jadi kalau mau cari-cari informasi lagi bisa juga dikunjungi untuk websitenya dari Sekolah Pelayaran Menengah Bakti Samudra. Itu tuh Pak, RSPM kudu iso renang, Pak. Tidak awalnya. Tapi setelah lulus harus bisa. Tidak awalnya. Awalnya masih enggak iso renang, daftar sekolah SPM enggak apa-apa. Dilatih loh, Mas. Dilatih. Oh, ada pelatihan juga ya. Setiap hari Sabtu kita lihat, kebetulan kita kerjasama dengan
marinir di Bukit Mas. Dekat ya. Yang dayung-dayung itu, Pak? Iya, kalau dayung yang di Kalimas, Mas. Biasanya dayung ya, Pak. Iya. Pendayung timnya juga kuat, tim kita. Iya, ada ya, Pak ya. Ada. Dayungnya ada itu. Ya, aku lihat di situ. Jadi kayak semi militer lah. Semi militer, pria juga Pak ya. Memang masuknya yang seleksi, Mbak. Jadi tidak semua orang daftar diterima. Jadi terus untuk seleksinya tuh apa sama dengan kayak kayak angkatan laut, angkatan darat gitu, sama, kurang lebih sama. Oke. Tapi hal yang prinsip ya, misalnya kayak tinggi badan. Iya, yang prinsip lah ya. Terus tidak boleh buta warna, tidak boleh, mohon maaf, bekas tato, bekas tindih, nggak boleh kita. Karena memang anak ini disiapkan untuk jadi perwira. Perwira di kapal. Perwira di kapal. Pak sing ngene. Anaknya pejabat tapi tindian ngono. Ayo. Iya. Nanti tetap nggak bisa ya. Tetap nggak boleh ya, Pak ya. Nanti merusak sistem yang sudah kita bangun. Karena selama ini memang kalau kerja di kapal untuk kita memang settingan untuk perwira kan memang harus dipilih, Mbak ya. Tidak semua orang itu. Kalau jadi nggak peduli anak pejabat nggak bisa ya, Pak. Kalau tindian atau tatoan nggak bisa sekolah situ ya. Iya. Ya tadi itu loh kembali ke disiplin dulu tadi itu loh. Iya. Disiplin dulu. Pak, tolong Pak ono ceke gitu, Pak. Ya, ini silakan diminum dulu. Ayo Pak Edi minum dulu, Pak Edi. Kita mau cerita SPM terus ya kan cerita minum dulu ya. Sampai cekuk. Sekeren. Iya. Jadi itu walaupun kasarannya ngene, walaupun duitmu banyak, tapi kalau kamu tidak memenuhi kriteria tidak bisa. Iya. Gitu ya, Pak. Jadi masih ada selain fisik, kan kita ada tes psikologi, Mas. Tes psikis nanti kesiapan mereka kerja di kapal. Karena pengalaman kami selama ini, Mas, banyak anak-anak itu yang pengen masuk pelayaran, tapi yang minat orang tuanya. Jadi anaknya cuma 30% minatnya. Karena Mbak wedi mabuk. Bapaknya pelaut, tetangganya pelaut, saudaranya pelaut berhasil secara ekonomi, akhirnya anaknya dorong untuk masuk ke kami. Ya, makanya kami adakan tes psikotes, biasanya tuh tingkat keseriusan anak terhadap dunia yang akan ditempuh nantinya itu. Nah, pelautnya tadi ya. Biasanya kami nanti dari pihak kami disendirikan, Pak. Jadi yang betul-betul minat, setengah minat, yang tidak minat itu kita coba petakan, baru nanti yang di tengah-tengah ini ada treatment, ada semacam kayak parenting atau apapun namanya, baru nanti diumumkan iya apa tidak. Kalau tidak nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kalau iya, iya betul. Karena menentukan masa depan itu tidak boleh coba-coba. Sekali masuk harus terus. Saya bilang sama calon taruna kalau di ospek itu, saudara udah menginvestasikan usia kalian untuk meraih masa depan lewat jalur kapal, jalur pelayaran. Sudah terusin. Kalau enggak, mulai sekarang pindah, saya bilang. Saya selalu begitu, Mbak. Karena kami tidak ingin mencetak pelaut setengah-setengah. Jadi memang harus siap secara mental juga ya, Pak ya. Betul. Pendidikan juga pendidikan militer gitu, Pak. Ya tidak pure ya. Kita semi lah, semi militer. Fisiknya juga ada. Iya, fisik, tapi sudah tidak ada kekerasan, Mbak. Iya, sudah tidak ada kekerasan. Nenek moyangnya dewe seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Dulu aku boleh bonita. Lek duwe anak ya toh. Sekolah no pelayaran. Kenapa itu Cak Yaya? Membantu perekonomian. Perekonomian. Soalnya duwe akeh. Tapi sing temen-temen aja mlempem. Harus yang punya mental kuat ya, Pak ya. Iku baru itu mau ta wong pelayaran akeh utange gak ono. Gak ono. Wong layar ku mesti duwe akeh. Konco teko kabeh. Nyilih po rek. Sik ngenteni bojoku guru mulih teko ndi layar. Ngono e. Wong layar lho. Gak ngene, layar gak ngene. Layar mesti ngono. Layar ndangak. Iya, ndangak iki. Bunda Sari mungkin sama saya sedikit ini. Kebetulan saya di Surabaya lama ya. Jadi sudah larut dengan dunia Surabaya. Saya dulu kadang-kadang tuh apa ya, tanda petik hati saya ngeman ya. Jadi kenapa anak Surabaya tidak banyak yang jadi pelaut? Padahal kalau boleh dibilang ya, infrastruktur untuk membangun kapal, dermaga, sak semuanya itu
itu kan juga pajak wong Surabaya. Tapi yang menikmati wong luar Surabaya. Ya. Nah ini menghimbau. Ya menghimbau arah Surabaya ya. Iya. Masalah yang lain nanti kita abaikan lah. Tapi saya harap kayak pajak infrastruktur dermaga itu kan pajak wong Surabaya sebagian lah, nggak tahu proporsinya kayak apa. Mestinya yang menikmati kan ya kita nikmati lah yang kita bayar, kita nikmati tadi. Gitu. Kerja no bidang lautan ya tuh, bolong dermaga. Kita punya jurusan logistik kepelabuhanan, Mas. Jadi logistik ke pelabuhanan. Teknik logistik kepelabuhanan. Jadi kalau teknik ini tidak layar, dia di dermaga, di pelabuhan, di konternya, di gentrinya. Tugasnya ngapain gitu, Pak? Banyak tuh, Mbak. Jadi kalau saya kayak kapal datang atau kapal pergi, kan ngatur muatan di daratnya itu kan orang-orang kepelabuhanan. Bukan orang ekspedisi ya gitu. Ya termasuk itu. Termasuk ekspedisi itu. Nanti disiapkan ekspor impor. Gitu. Jadi diajari cara mengekspor barang, mendatangkan dari luar atau dari dalam keluar. Itu anak ini disiapkan untuk itu. Jadi memang benar-benar didik secara mental, benar ya, disiapkan juga mentalnya tadi ya. Kok nanti pelaut mabukan kena ombak gini, pusing. Dilatih ya. Akeh pelatihan supaya gak mabuk ono. Iya. Pak caranya gimana Pak biar gak mabuk lautan? Jadi kan berbagi ilmu ini ya kan. Di kelas 2 Mbak, kita ada yang kelas 1 sudah sebenarnya pengenalan. Jadi 2 tahun ini kita sewakan satu kapal, kita sewa punya SDP. Kapal itu sewa? Iya, tak sewa 1 hari. Jadi benar-benar SPM ini mandiri ya Pak ya? Saya mandiri. Kita sewa, semua anak masuk ke situ, saya kelilingkan sampai ke Karangjamuang, sampai ke Bawan Suramadu. Itu anak-anak selama hampir 3 jam itu udah terserah mau nanya apa, mulai mesin sampai apa. 3 jam. Kebetulan kita kerjasama dengan SDP dan alumni kita banyak yang ada di sana. Termasuk Dharma Lautan. Kapal besar itu Pak? Kapal penyeberangan. Oh, kapal penyeberangan. Yang Surabaya. Surabaya. Dari Banyuwangi, Bali itu Pak ya? Seperti itu. Roro, kapal Roro. Duh, Pak, kalau dari SPM ini ada yang jadi pejabat nggak Pak lulusan itu, alumni? Ada. Tapi ya relevan dengan jurusannya Mas. Jadi di Perhubungan Laut. Kebetulan ketua alumni kita ini juga salah satu pejabat di Perhubungan Laut tadi Jakarta. Sempat di Surabaya, sempat jadi kepala KSOP Kesah Bandaran Surabaya. Tapi sekarang ketarik lagi ke Jakarta. Itu ketua alumni kita. Karena kita sudah usia kita udah 50 sekian tahun. Jadi ribuan Mbak alumni kita ini. Ternyata banyak juga ya ribuan alumni dari laut ini ya. Jadi kapan-kapan alumni yang sudah melaut ke luar negeri, jajak podcast sini loh ya, kita cerita ya. Ya opo Mbak iku. Itu saya gunakan untuk ngajar Mas saya. Jadi kita punya alumni itu ada di Mogadishu ada, di Abu Dhabi ada, di Eropa ada, dan mereka ngajar dari tempatnya ngajar ke kita. Cuma emang perbedaan waktu Mbak. Jadi anak-anak kita yang sekarang ada di Afrika, di Mogadishu itu kalau ngajar di sana jam 6 pagi, di sini jam 11 siang. Jadi anak-anak di dalam ruangan itu diajar di atas kapal, langsung live. Itu kita gunakan. Kecanggihan teknologi. Iya, teknologi. Makanya tadi kalau pelaut itu jauh dengan keluarga dan sebagainya, itu bisa dinetralisir dengan teknologi yang seperti itu. Loh Pak, di tengah laut tuh ada sinyal HP Pak? Ada yang pakai satelit Pak. Jadi ya tidak kayak kita. Ada yang direct satelit. Zaman dulu kan nyebrang Surabaya Bali ya di tengah laut nggak ada sinyalnya, nggak bisa hubungi kan gitu. Sekarang sudah Pak ya. Ada beberapa tapi belum semua kapal terfasilitasi itu. Hebat Indonesia ini ya. Kalau di SP pelayaran Pak ya, ada nggak santri jadi pelaut? Itu betul Mas saya. Jadi 2 tahun ini kita punya program namanya santri menjadi pelaut. Dan ya, alhamdulillah ini ada mulai tahun kemarin ada dari Lamongan, dari Turi. Itu yang udah rekrut karena dia santri. Harapan kami santri nanti jadi pelaut. Setelah dia bekerja 5 tahun lagi, 7 tahun lagi santri ini dia kembali ke pondoknya bukan jadi santri. Tapi jadi donaturnya pondok. Aku mau loh saya dicari lah ya. Karena harapan saya ya selain agama ya, mereka juga bisa berbagi dengan adik-adiknya yang ada di pondok. Ini yang kita sampaikan Mas saya. Jadi kita punya program tentang taruna itu ada yang santri jadi pelaut dan pemberdayaan SDM Indonesia Timur.
Jadi termasuk Kupang, Mataram ke timur sampai ke Papua. Kebetulan tahun ini juga ada yang dari Papua, dari Mataram, dari Kupang, dari Leoleba. Leoleba itu dekatnya Timor Leste. Jadi mereka sekolah di SPM sini? Iya, sebelah sini. Kan kita asrama, Mbak. Iya. Jadi mereka tinggal di asrama. Tinggal asrama. Iya. Jadi beta ya. Iya, beta ya. Banyak yang dari sana. Banyak ya, Pak ya? Dari Kalimantan peminatnya dari luar Jawa atau gimana, Pak? Yang paling banyak justru luar Jawa. Oh iya? Iya. Saya bilang tadi, Surabaya itu kalau kita bagi proporsinya cuma 30%. Yang 70% itu luar Surabaya. Luar Surabaya. Itu dari timur tadi itu ya, Pak ya? Saya ingin kita berbagi lah teman-teman yang saudara kita yang ada di timur secepatnya bisa terperdayakan lewat jalur pelayaran. Yang menarik tadi loh, Pak. Santri jadi pelaut. Setelah kerja di kapal 5 tahun, 6 tahun, dia jadi donatur. Masa dia anak yang ngono-ngono seneng malah. Agamanya kuat, ekonominya kuat. Tonggo-tonggo seneng. Kecipratan pisan ya. Enak dadi ngoyari ku ya. Iya, nggak terasa kita ngobrol-ngobrol banyak ya tentang SPM ya. SPM ya. Nanti untuk lebih jelasnya pemirsa Aku Bonek Bonita bisa melihat link websitenya dari SPM tadi itu. Lalu Pak Edi, terima kasih untuk rawuhnya siang kali ini. Kita sudah ngobrol banyak, tapi masih ada satu yang belum disampaikan Pak Edi. Kami minta closing statement dari Pak Edi sebagai Head Office Sekolah Pelayaran Menengah BS Bakti Samudra. Ya, panjang. Ya silakan Pak Edi. Iya, closing statement saya, bekerja di dunia pelayaran adalah bidang yang sangat menjanjikan dan satu-satunya bidang yang akan mempercepat perubahan ekonomi keluarga. Oke, jadi pekerjaan apapun di bidang pelayaran itu bisa merubah, mempercepat ya. Jadi pekerjaan apapun di bidang pelayaran mempercepat perubahan perekonomian keluarga ya. Oke. Tadi sing akeh utange, kan mulo kerja ono pelayaran. Lunas utang. Oh, tambah plus ya. Oke, pemirsa Aku Bonek Bonita, terima kasih sudah menyaksikan obrolan santai kita kali ini. Kita ketemu lagi di next episode selanjutnya. Sharing is good. Salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.